Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad khalat min qablikum sunanun fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukatsibin. Al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas kudrah iradah serta limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat alhamdulillah di kesempatan pagi ini dengan cuaca yang sangat cerah. Tiada lain adalah kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat, sehingga di kesempatan pagi ini kita dapat bertatap bermuajahah di majlis yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan insyaallah para malaikat pun mendoakan, meminta kepada Allah keberkahan kepada majlis tersebut. Karena dalam satu hadis, majalasa min majlisin yadkurunallah illa hafatsumul malaikah. Tidak ada satu majlis, tidak ada satu kumpulan yang mana kumpulan tersebut yadkurunallah, mereka zikir kepada Allah, mengingat Allah, melainkan hafatsumul malaikah, malaikat itu mendoakan keberkahan pada majlis tersebut. Ya, insyaallah kita pun didoakan oleh para malaikat. Ikhwatu iman yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat Ali Imran, ya, surat yang ketiga di ayat yang ke-137. Ketika itu kaum muslimin, ya, mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ujiannya itu adalah kekalahan dalam perang Uhud, ya, dalam perang Uhud. Bahkan orang-orang yang beriman pada waktu itu, salah satu yang terbunuh yaitu paman Nabi, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib, ya. Tentu kekalahan ini salah satu sebabnya adalah kaum muslimin yang tidak mentaati atas perintah Allah dan Rasulnya. Jadi ketika itu kaum muslimin dibagi beberapa kelompok, ya. Jadi kelompok yang pertama, penyerang pertama. Jadi kaum muslimin menyerang, ya, atau berperang dengan kaum kafir Quraisy, dan kelompok kedua ini sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW, apapun yang terjadi, ya, jangan turun dari gunung. Nah, jadi apapun yang terjadi jangan turun dari gunung. Nah, kemudian kelompok yang pertama ini mengalami kemenangan. Ternyata kaum kafir Quraisy ini mempunyai strategi, ya, strategi, yaitu kekalahannya dengan apa, ya, kalau ini bukan mencucurkan, ya. Nah, jadi harta-harta karun atau harta-harta bawah itu dibiarkan tergeletak. Nah, kaum muslimin pada waktu itu, ya, wah, ini ada harta ghanimah, nah, diambil, buru-buru diambil. Nah, ini kelompok kedua atau pasukan pemanah, ya, yang sudah diwanti-wanti jangan turun apapun yang terjadi. Nah, ketika melihat harta ghanimah, jadi harta rampasan perang yang tergeletak, turun. Nah, ternyata kaum kafir Quraisy ini mempunyai dua pasukan. Tadi yang pasukan yang pertama pura-pura kalah,
pasukan yang kedua yaitu pasukan berkuda, nah menyerang kaum muslimin yang mengambil harta ghanimah. Nah terjadilah kekalahan ya, kaum muslimin pada waktu itu, sampai Rasulullah SAW naik ke gunung Uhud ya, gigi geraham Rasulullah SAW pecah, bahkan dalam satu kisah itu betis ya, bagian sebelah kanannya itu sampai bahasa Sunda madewal gitu ya. Nah itu, dan 70 kaum muslimin meninggal dunia, salah satunya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib ya. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-137 dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad khalat min qablikum sunan, sungguh telah berlalu ya, sebelum kamu sunnah-sunnah atau sunnatullah, fasiru fil ardi, maka berjalanlah kalian di muka bumi ini, fangduru, maka lihatlah, kaifakana akibatul mukadzibin, bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan ya. Kemudian di ayat yang ke-138-nya, hada bayanul linnas, ini adalah penjelasan bagi manusia, wahudan, dan petunjuk, wa mau'idatul lil muttaqin, dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa, wala tahinu. Nah Allah memberikan kabar gembira, wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina, wala atau lemah ya, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih hati ya, wa antumul a'laun, dan kalianlah yang paling tinggi atau tinggi derajatnya, in kuntum mu'minin, jika kalian itu adalah orang-orang yang beriman. Nah jadi dengan kekalahan pada waktu itu yang dialami oleh kaum muslimin pada waktu perang Uhud ya, ini pada dasarnya sudah sunnatullah, sudah ketetapan Allah. Kalau kita dikasih tahu misalkan, oh kamu ini akan kalah pada waktu perang ini misalkan, itu akan ikut nggak Bu? Kamu akan meninggal jam segini, tanggal segini, gimana perasaannya Bu? Deg-degan tuh ya? Deg-degan, aduh 2 jam doi misalkan. Nah tetapi Allah ini Allah subhanahu wa ta'ala mun bahasa Sunda ngabubungah, wala tahinu, janganlah kalian merasa hina, wala tahzanu, janganlah kalian bersedih hati, wa antumul a'laun, dan kalianlah yang paling tinggi derajatnya. Nah oleh karena itu nanti di ayat ke-140, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami bolak-balikan di antara manusia. Contoh yang sekarang terjadi, masih terjadi, yaitu negara Palestina. Negara Palestina yang sekarang masih didolimi oleh orang-orang Yahudi ya, itu sudah berlalu. Jadi kejadian sekarang itu pada waktu itu yang dulu ya, pada waktu kejadian para nabi itu sudah terjadi gitu. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. 950 tahun. Yang beriman hanya sekitar berapa orang? Sekitar 80-an. Ya 88 kalau 85 ya. Itu dalam Al-Qur'an itu kata Nabi Nuh, ini da'autu lailan wa naharon. Ya Allah,
Aku ini mengajak kaumku siang dan malam. Tetapi cek bahasa Sunda kurang kumaha gitu ya. Sudah siang dan malam sudah diingatkan masih keneh gitu ya. Lalu kemudian Nabi Nuh alaihissalam meminta ya Allah kepada Allah, ya Allah janganlah engkau sisakan di alam dunia ini ya orang-orang yang kufur, orang-orang yang dolim. Allah berikan banjir yang sangat besar. Satu daerah, dua daerah, seluruh dunia. Ada yang bilang seluruh dunia, ada yang mengatakan di daerah sekitar itu aja. Nah, kalau itu seluruh dunia, seluruh dunia. Orang kata Nabi Nuh ini adalah generasi yang kedua. Generasi yang kedua. Nah kan kemudian kan dalam firman Allah, ya sama'u aqli'i ya ardubla'i, wahai langit berhentilah dari hujan, wahai bumi telanlah telanlah air, berhenti saja hujan dan dari bawahnya. Kemudian wastawat alal judi, Nabi Nuh itu berlabuh di bukit Judi, ya, Judi. Nah artinya kejadian hal seperti itu telah terjadi ya. Tidak hanya sekarang saja ya, di zaman sekarang di Palestina, terjadi juga pada zaman-zaman Nabi yang terdahulu gitu ya. Zaman Nabi Yakub. Kata Nabi Yakub, jangan engkau berbuat curang dalam hal jual beli. Tetapi mereka melakukan kecurangan, Allah azab ya, Allah siksa. Kemudian kaum Samud, kaumnya Nabi Soleh, itu sama mengajak kepada Allah ya, tetapi mereka tidak beriman, malah membunuh sebagai salah satu tanda kenabian Nabi Soleh, yaitu untanya Nabi Soleh. Allah berikan azab ya, padam dam alaihim rabbuhum bidam bihim pasawah, maka ia menyamaratakan dengan tanah. Jadi kejadian-kejadian para nabi atau zaman sekarang itu adalah ketetapan Allah ya. Tiada lain adalah bagi orang-orang yang beriman itu adalah sebagai syuhada ketika meninggalnya itu sebagai mati syahid. Tapi bagi orang-orang yang kafir apa? Itu adalah sebagai mulai istilahnya itu mulai kehidupan disiksanya di alam yang lain. Nah oleh karena itu tadi qad khalat min qablikum sunanum fasiru, sungguh telah berlalu sebelum kalian, ini sebelum kaum muslimin yang pada waktu itu mengalami kekalahan pada waktu perang Uhud. Sungguh ketetapan itu, kejadian itu sungguh adalah sunnatullah pada nabi-nabi yang terdahulu. Nah kemudian Allah pun memberikan nasihat ya, hada bayanul linnas wa mau'idatul lil muttaqin. Ini adalah penjelasan bagi manusia, petunjuk dan nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Nasihat apa? Nasihat untuk orang yang beriman. Inilah salah satu akibat bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, yang mana pada waktu kejadian sebelum kalah itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah, apapun yang terjadi jangan turun dari gunung. Nah kemudian melihat harta ghanimah yang begitu berserakan, cepat-cepat untuk mengambil harta ghanimah tersebut. Nah oleh karena itu kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah SAW itu yang aku khawatirkan itu ya, yang aku khawatirkan itu pada umatku ya, mereka berlomba-lomba mereka dalam segi harta banyak, tetapi dengan harta yang Allah berikan mereka lupa kepada Allah. Itu yang Rasulullah khawatirkan itu di sana ya. Nah
Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kekalahan tadi Allah pun memberikan kabar gembira. Iyamsaskum korhun faqad masal qauma korhum misluh. Nah, itu di ayat 140-nya, jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sesungguhnya kaum kafir itu pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Nah, itu. Jadi pada perang Badar pun ya, kaum kafir pun mendapat luka sama seperti kamu. Nah, pada saat sekarang ini. Nah, coba Bu, perang apa Bu? Waktu itu kaum muslimin sudah banyak ya, sudah banyak, tetapi hampir kalah. Bukan perang Hondak. Kalau perang Hondak itu kaum muslimin perang Hondak itu seluruh penjuru di Madinah ya membuat parit lubang ya, jebakan gitulah untuk apa? Karena kalau secara melawan langsung akan kalah. Tapi Rasulullah bersama para sahabatnya, salah satunya adalah Salman Al-Farisi, membuat lubang di setiap penjuru kota Madinah dan mengalami kemenangan ya, mengalami kemenangan karena Allah mengirimkan para malaikat. Nah, pada waktu itu peperangan kaum muslimin itu mengalami kemenangan, hampir kalah gitu ya, karena jumlah kaum muslimin yang sangat besar. Nah, kemudian mereka yakin, oh kita pasti menang. Ternyata ada rasa sifat sombong. Nah, hampir kalah pada waktu itu. Perang apa Bu? Perang Tabuk. Kalau perang Tabuk, coba nanti kita lihat lagi Bu ya. Saya juga ada salah satu nama perangnya gitu ya. Nah, perang jadi hampir kaum muslim itu mendapatkan kemenangan gitu ya. Kekalahan, hampir kalah pada waktu itu kaum muslimin jumlahnya sangat besar sekali gitu ya. Nah, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ya, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami bolak-balikan di antara manusia. Kita pun merasakan hal yang demikian. Kadang kita sehat ya, kadang kita sakit. Tapi kalau kita lihat banyak sehatnya, banyak sakitnya, Bu. Banyak sehatnya gitu ya. Dan kadang-kadang ketika manusia diberikan sakit, kalau tidak keimanan yang kuat ya, ketakwaan yang kuat, aduh Allah teh nahannya masih ante deui ka ujian teh ka abdi deui. Nah, gitu. Padahal kalau kita lihat itu banyak sehatnya ya, daripada sakitnya. Nah, kadang itu ayyamun nudawiluha. Nah, kami bolak-balikan di antara manusia. Nah, kadang kita gembira, kadang kita sedih, kadang kita susah, kadang kita mendapatkan keleluasaan, dan itu akan kita temukan dalam kehidupan kita ya. Watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas, dan itulah hari-hari yang kami bolak-balikan di antara manusia. Ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kembali ke ayat yang ke-137 ya, yaitu qad khalat min qablikum sunan ya, sungguh telah berlalu dari sebelum kalian sunan. Sunan itu adalah sunatullah ya, ketetapan Allah. Maka jangan heran ya, jangan heran kaum muslimin ketika kalau kita melihat dari zaman Rasulullah itu mendapatkan kejayaan. Zaman sahabat
mendapatkan kejayaan setelah zaman sahabat atau zaman khalifah. Nah, kaum muslimin ini diberikan kekuasaannya kepada dinasti Bani Umayyah. Nah, salah satu kehancuran Bani Umayyah apa, Bu? Kehancuran Bani Umayyah. Nah, hubud dunia, mencintai dunia. Nah, sama seperti tadi ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud kan kalahnya satu apa ya? Penyebabnya apa? Melihat dunia harta Allah, eta harta ghanimah turun. Oh, diambil oleh kaum. Ternyata kaum kafir Quraisy ini punya pasukan yang kedua yang dipimpin oleh siapa, Bu? Betul, Khalid bin Walid. Tapi sayang, Bu, ya, Khalid bin Walid ini kan panglima perang yang tertinggi gitu ya, ke daerah ya, Palestina, ya, Mesir. Khalid bin Walid ini ingin meninggalnya itu dalam peperangan, tapi sayang meninggalnya dalam keadaan apa, Bu? Sakit menimbulkan apa ya, penyakit kulit gitu ya, kulit, dan itu lagi zaman peperangan gitu ya. Tapi sakit itu sakit karena ya penyakit kulit gitu ya, penyakit kulit. Dan padahal Khalid bin Walid ini ingin meninggalnya itu dalam peperangan gitu ya. Tapi insya Allah Khalid bin Walid ini seorang sahabat yang sangat berjasa sekali. Nah, jadi ketika dinasti Bani Umayyah ya, hancurnya itu tadi sama, hubud dunya wa karahiyatul maut. Ketika mencintai dunia, sudah maju, dunia sudah sudah maju, sudah tinggi, kemudian tidak mau untuk bertolabul ilmi kembali, hancur, diganti oleh Bani Abbasiyah. Nah, kalau Bani Abbasiyah ini ya, kemajuannya bukan perluasan wilayah, tapi Bani Abbasiyah ini kemajuannya dalam bidang iptek ya, ilmu pendidikan dan teknologi itu semakin maju. Nah, di sanalah muncul kembali ya kaum muslimin ini. Nah, kemudian nanti diakhiri, kemudian nanti perang salib ya, pecah, umat Islam ini pecah. Nah, kemudian di kerajaan pusatnya itu di kerajaan Turki. Turki ini hancur oleh siapa, Bu? Kemal Atatürk ya. Jadi ini Benalu ya, pura-pura masuk Islam, kemudian dia mempelajari semua ilmu agama. Nah, setelah dia menjadi raja, baru mulai Islam itu mulai sudah kalau bahasa sekarang mah sudah digoyang-goyang gitu ya. Adzan tidak boleh dikeluarin, harus bahasanya bahasa Turki. Nah, kemudian hijab sekolah silahkan dibuka bebas. Nah, sudah digoyang-goyang gitu ya. Nah, kemudian 2 tahun 5 tahun kemarin ya, kemudian digantilah oleh zaman sekarang ya, Erdogan ya. Sekarang itu kembali lagi ke zaman Islam, keemasan ya di Turki ini. Nah, pada dasarnya itulah zaman ke zaman ya, kapan Islam akan jaya lagi. Nah, sekarang itu prediksi Rasulullah SAW itu sebelum hari kiamat bahwa Islam ini akan mengalami jaya kembali, kemudian akan mengalami zaman kemunduran kembali, kemudian Islam ini akan hilang ya di dunia ini, dan bahkan orang itu apa Islam itu. Nah, jadi Islam itu muncul dalam keadaan asing dan nanti akan berakhir juga dalam keadaan asing. Nah, itulah
qad khalat min qablikum sunan. Sungguh telah berlalu sebelum kalian sunnatullah. Jadi ini merupakan nasihat bagi orang-orang yang beriman pada waktu itu, kepada kaum muslimin yang mengalami kekalahan dalam perang Uhud. Nah ini, jadi sungguh telah berlalu pada zaman nabi-nabi sebelum kalian pun sama gitu. Jadi mencek ieu mah bahasa Sunda mah pas mual-mual menang terus pasti akan kalah juga gitu. Nah, kenapa? Tapi Allah memberikan penyebabnya, yaitu tidak taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Itu mungkin Bu mukadimah pada kesempatan ini di surat Ali Imran ya, ayat yang 137 yang judulnya adalah sejarah ujian itu pasti berulang. Nah itu ya. Maka pilihan beri taraskan Ibu, mangga.